Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab ujian kompetensi 2. Nama Sayyidah Arum Junaidi, NIM 2021410006, kelas Agroteknologi A. Pertanyaan pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Adi tambah kuasa, adi kuasa. Catur tambah tunggal, catur tunggal. Dwi tambah warna, dwi warna. Kontra tambah revolusi, kontra spasi revolusi. Purna tambah wirawan, purna wirawan. Sabta tambah krida, sabta krida. Sub tambah bagian, sub bagian. 2. Jelaskan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penalarannya. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Bisa disimpulkan bahwa buah berwarna hijau rasanya manis. Penalaran induktif adalah penalaran yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contoh, semua mahasiswa lulusan SLTA, dan saya mahasiswa, saya lulusan SLTA. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contohnya, transkripsi sastra lisan, seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsikan untuk melestarikan nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh orang tua. Transliterasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, huruf Arab ke huruf Latin agar lebih mudah dipahami. Misalnya huruf ba dilambangkan dengan huruf Latin B dan dibaca B. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah menurut Anda masih ada penulisan yang salah atau tidak. Penomoran dengan angka Arab menggunakan sistem digital. Angka terakhir dan sistem digital tidak diberikan titik. Akan tetapi, bila satu angka diberikan tanda titik. Bisa dilihat perbaikan. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar. Gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma. Bisa dilihat perbaikannya di sini. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda suku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, titik, akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, selain digunakan untuk menjadi pelindung tubuh, rompi itu strip juga didesain nyaman mungkin. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang biasa digunakan untuk menjelaskan abreviasi. Contohnya, Kementerian Riset dan Teknologi dan Biaya Tinggi, Kemenristek Dikti, telah menyelenggarakan program hibah bina desa, dalam kurung PHBD, semenjak bulan lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam kurung DPR RI mengajukan kebijakan yang terlalu mementingkan masalah pribadi. 7.
Jelaskan 3 cara penalaran indikatif meliputi generalisasi, analogi, hubungan, sebab, akibat. Silakan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Generalisasi. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya, data statistik, fakta, hingga kesimpulan. Analogi. Analogi adalah 2 macam bentuk hal yang dimana dilakukan perbandingan yang pada akhirnya akan memperhatikan seluruh persamaan yang ada tanpa memperlihatkan perbedaan yang ada. Contohnya, ketika seorang ingin memakan mie, akan tetapi yang ada hanyalah mie sedap. Sama-sama mie, tetapi membedakan hanyalah mereknya. Sebab akibat adalah proses penalaran yang dimana pada akhirnya akan diselesaikan dengan melakukan pengemukaan dari fakta yang hanyalah akan berbentuk sebab dan pada akhirnya akan menciptakan akibat. Contohnya, ketika hutan ditebangi, maka yang terjadi adalah banjir. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contohnya. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki 2 premis dan sebuah kesimpulan. Contoh, semua kucing suka mengeong. Robert adalah seekor kucing, jadi Robert suka mengeong. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penalaran konjungsi. Konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Jenis-jenis konjungsi. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan 2 unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah dan, atau, dan tetapi. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 kata, frase, dan klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya adalah baik, maupun titik-titik, tidak hanya titik-titik, tetapi juga, dan seterusnya. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 2 klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu adalah anak kalimat dari induknya. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisi selalu memulai suatu kalimat yang baru, dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya konjungsi antar kalimat adalah biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau begitu, kemudian, sesudah itu, selain itu, dan seterusnya. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Ciri-ciri narasi, terdapat tokoh dan terdapat alur dan konflik. Contoh, pada tanggal 4 Juli 1927, Ir Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan tujuan Indonesia segera merdeka. Namun nyatanya pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda memasukkan beliau ke penjara Sukamiskin di Bandung. Wacana deskripsi. Jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Ciri-ciri wacana deskripsi menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Contoh, tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal, berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk suatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlukan proses
Eksposisi menyajikan informasi tentang sesuatu hal berdasarkan fakta. Contoh, buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya juga mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar penerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pada logistik maupun emosional. Ciri-ciri argumentasi: berisi pendapat yang didukung dengan data dan berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Contoh, kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan, mempengaruhi penuturannya. Ciri-cirinya berisi ajakan kepada pembaca. Contohnya, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan, kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca, tentunya kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi, seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.